ketika seekor nyamuk menyentuh kulit walaupun ia kecil, tapi manusia spontan memukulnya tanpa berpikir. Begitulah ketika kebenaran datang hendak menyentuh rasa, manusia menolaknya seolah kebenaran adalah hal sepele yang mengganggu. Itulah yang Allah tunjukkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan bagi manusia dengan nyamuk atau dengan yang lebih rendah lagi dari itu. Maka orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan itu benar-benar dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, apakah kehendak Allah dengan membuat perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dia sesatkan, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang dia beri petunjuk, dan tidak ada yang dia sesatkan kecuali orang-orang fasik. Kata yastahyi dalam bahasa Arab digunakan untuk rasa malu. La yastahyi adalah penegasan bahwa kebenaran dalam Al-Quran tidak tunduk pada tekanan apapun. Ia disampaikan apa adanya. Berbanding terbalik dengan manusia yang sering menahan kebenaran karena takut terlihat rendah atau tidak elegan. Kata masalah dalam bahasa sehari-hari bermakna contoh. Dalam bahasa Al-Quran, masalah menunjukkan kebenaran tidak selalu tampil langsung. Digunakannya perumpamaan bertujuan memisahkan antara yang mau berpikir dan yang menolak kebenaran. Secara umum, makna kata baudotan atau baudah adalah nyamuk. Nyamuk adalah binatang yang kecil, remeh, mengganggu, menyakitkan. Dalam bahasa Al-Quran, nyamuk adalah simbol makna yang paling diremehkan manusia, sengaja dipilih untuk menguji apakah manusia menilai kebenaran berdasarkan ukuran atau berdasarkan pikirannya. Manusia seringkali mengira kebenaran harus datang dari sesuatu yang besar, agung, dan layak. Saat kebenaran muncul dari sesuatu yang dianggap kecil, penolakan manusia sering terjadi sebelum makna dipahami. Namun bagi orang beriman, ia membaca kebenaran bukan dari ukuran tampilan atau kemasannya, tetapi kebenaran dibaca dari sumbernya. Dalam ayat ini, sumber itu adalah Rob atau Tuhannya. Apapun yang datang dari Tuhan adalah kebenaran, meski tampak kecil, remeh, atau tidak sesuai keinginan. Sedangkan bagi orang kafir, mereka berhenti melihat perumpamaan sekedar objek luar, bukan jembatan makna. Orang kafir melakukan kekeliruan berpikir, jika sesuatu tampak rendah, maknanya juga rendah. Sehingga ia tersesat tidak bisa melihat perumpamaan sebagai sarana mengungkap kebenaran. Kata fasikun, akar katanya fasik bermakna keluar, terlepas, menyimpang dari wadahnya. Contohnya, kurma yang keluar dari kulitnya menjadi rusak dan tidak lagi terlindungi. Dalam bahasa Al-Quran, orang fasik adalah orang yang keluar dari kebenaran yang seharusnya menaunginya. Orang fasik adalah orang yang tidak berdiri di dalam tatanan kebenaran, menilai kebenaran dari luar, sehingga makna kebenaran tidak pernah sampai kepadanya. Secara psikologis, ciri kesadaran orang fasik adalah merasa terganggu oleh kebenaran. Ia bukan tidak paham, tapi tidak mau menempatkan diri di kalimat yang benar. Ia menjadikan kebenaran berdasarkan perasaan, kebiasaan, status sosial, atau menurut logikanya sendiri. Akibatnya, kebenaran menjadi sesuatu yang asing, bukan pengikat untuk ketaatannya. Ingat, kesesatan bukan terjadi karena Allah tidak memberi petunjuk, tetapi karena manusia memilih keluar dari kebenaran ketika merasa tidak nyaman. Mari kita renungkan.